Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 873. Merusak pemandangan orang merasa segar saat hal-hal bahagia terjadi. Hal ini berlaku bagi Martinson Jones dan Martinson Garner. Setelah keduanya tiba di perusahaan dengan semangat tinggi, mereka juga menerima kabar baik. Anthony memanggil mereka dan pengawal utama dari Biro Vulkan telah tiba. Total ada 2 orang, yang masing-masing bertanggung jawab atas perlindungan dekat Martinson Jones dan Martinson Garner. Martinson Jones dengan berani bertanya tentang kekuatan khusus dari kedua pengawal utama ini. Anthony tersenyum misterius dan menjawab, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa keduanya adalah pejuang tunggal terkuat di dunia dalam sejarah. Apakah Anda mengerti?" Saudara Martinson dan Jones saling memandang dengan penuh kegembiraan. Keduanya bahkan membuka sampahnya di kantor, bersulang untuk masa depan yang cerah. Pada saat yang sama, keduanya merasa kasihan pada Martinson Louis lagi. "Saya tidak tahu kemana Louis tua itu pergi sekarang." Martinson Jones tersenyum. "Ketika situasinya stabil, saya ingin memberinya hadiah." Martin Sengana tertawa. "Kalau begitu saya harus ambil bagian." Keduanya bersulang. "Aku ingin melihat apakah Tao Hua, pembunuh yang menerima misi hadiah 1 yuan, berani muncul." Martin Sengana mendengus dingin. Martinson Jones menundukkan kepalanya dan mencari sejenak. "Hei, mengapa tidak ada tanda-tanda burung walet api pencuri besar di tanah?" Keduanya tertawa lagi. "Kota Zen, kuil King Feng. Masih ada 7 hari sampai tanggal 19 bulan ini." Dengan kedatangan Sekte Jiuxuan, suara-suara yang menentang penyelenggaraan pertemuan pahlawan kuil King Feng berkurang banyak. Akan tetapi, ketika banyak orang melihat bahwa perwakilan Sekte Jiuxuan hanyalah tokoh tingkat menengah dari Sekte Jiuxuan dan bahkan Tuan Muda Jiuxuan Chu Chen tidak muncul, mereka mulai memiliki ide lagi dan melontarkan penolakan terhadap pertemuan pahlawan kuil King Feng ini. Beberapa orang bahkan berencana mengganggu pertemuan pahlawan kuil King Feng pada hari penyelenggaraannya. Di dunia para pendekar, badai yang disebabkan oleh konferensi pahlawan King Feng Guan perlahan-lahan mulai terbentuk. Yang mengejutkan para murid kuil King Feng adalah bahwa kepala biara mereka telah pergi keluar pagi-pagi dan kembali terlambat akhir-akhir ini, dengan bekas luka yang jelas di tubuhnya. Awalnya, para murid mengira bahwa kepala biara tersebut telah diserang, karena ia tampak sangat sedih. Namun, karena guru kepala biara selalu berada di sisinya, mereka tidak berani bertanya. Namun lambat laun, mereka mendapati senyum mulai muncul di wajah sang guru. Walaupun sang guru masih memiliki hidung memar dan mata bengkak setiap kali aku melihatnya, dia jelas sangat menikmati kehidupan seperti ini. Pagi-pagi sekali, Taois King Feng membuka pintu dan menarik Zhang Yungguo keluar dari tempat tidur. "Guru, ayo pergi." Zhang Yungguo menatap Taois King Feng sambil tersenyum. "Sekarang kamu tahu manfaat dari metode kultivasi ini." Tuan kuil King Feng mengangguk cepat. Awalnya ia merasa terpaksa. Namun lama-kelamaan, ia merasa sangat menikmati perasaan tersebut. "Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berlatih hari ini. Saya mendengar bahwa seseorang dari Istana Beihua akan datang untuk membahas rincian pertemuan pahlawan dengan Anda." Zhang Yungguo menutupi dirinya dengan selimut. "Tuan perlu istirahat."
Pendeta Tao King Feng tampak sedikit menyesal. Tiba-tiba dia merasa bahwa dibandingkan dengan pelatihannya sendiri, pertemuan para pahlawan ini tidak ada apa-apanya. Begitu Taois King Feng keluar dari ruangan, seorang murid datang melapor. "Guru, sesuatu telah terjadi." Murid itu berkata dengan tergesa-gesa. Beberapa prajurit yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan kuil King Feng diserang oleh orang tak dikenal tadi malam. 3 orang terluka parah. Wajah Taois King Feng berubah dingin. Kekuatan tim petualangan terlalu arogan. Taois King Feng berbalik dan mendorong pintu Zhang Yungguo lagi. "Tuan, saatnya bekerja." Dick Cholege terletak di Los Angeles, AS. Secara kebetulan, Kastil Martinson Manor berada di kota yang sama dengan Dick Cholege. Direktur Chu dan timnya keluar dari bandara. Guru laki-laki yang bertanggung jawab untuk menghubungi Dick Cholege bernama Zhang San. Sepertinya ada yang tidak beres. Chu Chen melihat Zhang San menelepon setelah turun dari pesawat, dan ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kecemasannya, jadi dia berbisik pada dirinya sendiri. Liao Qi berada tepat di sampingnya. "Apakah kamu ingin bertanya?" "Tidak perlu. Jika ini adalah pertemuan pertukaran antar sekolah, tidak perlu ada 2 orang luar seperti kita yang ikut campur. Aku punya misi lain di sini." Chu Chen mengira Liao Qi tahu misinya, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Liao Qi tidak berani bertanya, tetapi hanya menatap Chu Chen dengan rasa ingin tahu. Apa misi Hero Chu datang ke Los Angeles? Tak lama kemudian, rombongan itu keluar dari lobi bandara. Zhang San memiliki wajah muram. Li Qin juga mengerutkan kening. Para siswa pun tampaknya menyadari sesuatu. Mereka pun terdiam dan berbaris satu persatu. Li Qin menatap Direktur Chu dan melihat bahwa Direktur Chu masih berjalan santai di belakang tim. Dia merasa sedikit geli. Ini tidak terlihat seperti pemimpin yang dikirim oleh Biro Pendidikan. Dari awal sampai sekarang, dia tidak peduli dengan urusan tim, bertindak seperti bos yang tidak ikut campur. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, mereka pasti akan menyukai pemimpin seperti itu. Setidaknya mereka bisa merasa lebih tenang. Namun sekarang, mereka tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari pemimpin dan meminta pendapatnya. Li Qin memikirkannya dan berjalan menuju Chu Chen. "Direktur Chu, sesuatu telah terjadi." Chu Chen bertanya, "Ada apa?" "Begini, awalnya, rencananya setelah kami tiba di bandara, Dick Cholege akan mengirim seseorang untuk menjemput kami. Namun, Guru Zhang baru saja menghubungi mereka. Tetapi mereka menolak dengan alasan ada hal yang mendesak untuk dilakukan, dan meminta kami untuk mengantar para siswa ke Dick Cholege sendiri." Li Qin benar-benar tidak berdaya. "Kami memiliki hampir 20 orang di sini, dan kuncinya adalah banyak siswa yang pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Jika kami berpisah dan naik taksi, kami khawatir tentang keselamatan para siswa. Tetapi sekarang kami ingin mencari bus yang dapat menampung 20 orang, dan kami tidak tahu di mana menemukannya. Juga, sekolah Dick tidak dekat dengan bandara. Akan memakan waktu 2 jam dengan mobil." Zhang San menghampiri. "Akan memakan waktu yang lama. Jika siswa kita terpisah oleh mobil, saya tidak akan merasa nyaman. Mereka harus mempertimbangkan keselamatan siswa." Chu Chen mengangguk, merenung sejenak,
lalu segera berkata, "Aku punya teman di Los Angeles. Aku akan menelepon dan bertanya." Mendengar ini, Li Qin dan Zhang San keduanya tercengang. Mereka menceritakan situasi tersebut kepada rekannya, Direktur Suaishu, tetapi mereka tidak menyangka Direktur Chu akan mampu membantu. Tanpa diduga, Direktur Chu menemukan cara untuk membantu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuat mata Zhang San berkilat karena rasa bersalah. Dia baru saja mengeluh dalam hatinya bahwa pemimpin ini tidak berguna. Segera, Chu Chen menutup telepon, dan keduanya menatap Chu Chen yang telah kembali. "Mobil akan datang menjemput kita dalam 20 menit, kata Chu Chen. Begitu kata-kata itu terucap, Li Qin terkejut. "Benarkah?" Chu Chen meliriknya. Li Qin segera berkata, tidak, maafkan aku, Direktur Chu. Aku tidak bermaksud menanyaimu, hanya saja, aku terlalu bahagia." Setelah menerima jawaban positif dari Chu Chen, Zhang San merasa lega. Saat berita itu tersebar, para siswa bersorak, "Untungnya, Direktur Chu ada di sini. Direktur Chu sangat hebat." Dik Cholege benar-benar tidak tahu malu. Mereka menggunakan trik ini untuk mempersulit kita sebelum pertemuan pertukaran pelajar resmi dimulai. Saat pertemuan pertukaran pelajar resmi dimulai besok, kita akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Ya, persetan dengan dia. Semangat juang para pelajar luar biasa tingginya. Bab 874. Teman Direktur Chu melihat pemandangan ini, wajah Li Qin dipenuhi senyuman. Dik Cholege mungkin tidak pernah bermimpi bahwa perilaku mereka tidak hanya tidak membuat para siswanya takut dan khawatir, tetapi malah mengilhami semangat juang dan darah batin para siswa. Banyak orang di bandara melihat ke sini. Seseorang diam-diam mengeluarkan telepon seluler dan melakukan panggilan. Direktur Smith, tim mahasiswa Tiongkok tampaknya tidak khawatir sama sekali. Mereka bahkan bernyanyi. Orang ini bingung. Jelas bahwa Dik Cholege telah mengecewakan mereka. Jadi mengapa mereka masih senang? Mereka menempuh perjalanan selama 2 jam. Jadi apakah mereka benar-benar tidak khawatir sama sekali? Direktur Smith adalah orang yang bertanggung jawab atas seminar pertukaran pelajar di sekolah Dik ini. Setelah mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya. "Terus awasi mereka, dan beritahu saya bagaimana mereka pergi nanti. Selama ada di antara mereka yang naik mobil yang sudah kita atur sebelumnya, bawalah para siswa ini berkeliling dan biarkan mereka merasakan bahaya masyarakat." Direktur Smith mengangkat sudut mulutnya. Dia mendapat perintah dari atasannya bahwa seminar pertukaran pelajar ini harus dimenangkan dengan indah. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, pria itu terus menatap sekelompok mahasiswa Tiongkok di kejauhan. Waktu berlalu setiap detik, Direktur Chu sedang mengistirahatkan matanya. Li Qin dan Zhang San memandang Direktur Chu dari waktu ke waktu, selalu memeriksa waktu. Direktur Chu berbicara selama 20 menit. Namun mereka tidak tahu apakah teman-teman Direktur Chu dapat diandalkan atau tidak. Sudah hampir 20 menit, Zhang San menatap Li Qin. Direktur Chu tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. "Ayo pergi." Sekelompok orang berjalan keluar. Seseorang diam-diam mengikuti di belakangku. Chu Chen meliriknya dari sudut matanya, mengabaikannya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya.
Chu Chen tentu saja tidak akan menanggapi intrik dan transaksi gelap semacam ini dengan serius. Bagi Chu Group, mendapatkan mobil di sini bukanlah tugas yang sulit sama sekali, meskipun ini adalah Los Angeles. Panggilan telepon yang dilakukan Chu Chen tadi bukan ke Chu Kaiping, melainkan ke ibunya. Industri Chu Group tidak terbatas di Tiongkok, bahkan dapat dikatakan tersebar di seluruh dunia. Bahkan Chu Chen sendiri tidak tahu seberapa besar industri keluarganya. Ia hanya tahu bahwa begitu ia menelepon dan menjelaskan tujuannya, ibunya langsung menjawab bahwa seseorang akan menjemput mereka dalam waktu 20 menit. Benar saja, ketika Chu Chen dan kelompoknya keluar, sebuah mobil sudah terparkir di pinggir jalan. Kelihatannya seperti bus yang sangat mewah. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria paruh baya berjas dan berwajah oriental berdiri di depannya. Chu Chen berjalan mendekat. Ketika pria paruh baya itu melihat Chu Chen, dia segera melangkah maju dan berkata, "Halo, Direktur Chu." Dia menelan kata-kata "Tuan Chu" dengan paksa. Chu Chen tersenyum dan berjabat tangan dengan pria paruh baya itu. Dia mengetahui bahwa nama belakang pria paruh baya itu adalah Chen dan dia adalah ketua sebuah perusahaan terkenal di Los Angeles. Tentu saja, di mata orang luar, perusahaan ini sepenuhnya independen. Tidak seorang pun tahu bahwa itu juga merupakan divisi dari kerajaan bisnis besar grup Chu. "Tuan Chen, terima kasih telah datang ke sini secara langsung." Chu Chen memperkenalkan ketua Chen kepada Li Qin dan Zhang San sambil tersenyum. Zhang San tiba-tiba berseru, "Anda adalah Tuan Chen Jiangxin." Zhang San merasa bersemangat. Chen Jiangxin adalah presiden perusahaan elektronik di Los Angeles dan ketua Kamar Dagang Tionghoa Los Angeles. Ia memiliki banyak prestasi luar biasa, terutama dalam kegiatan amal yang tidak pernah ia sia-siakan. Oleh karena itu, Chen Jiangxin sangat terkenal. "Tuan Chen, saya juga dari kota Jiang." Ada alasan lain mengapa Zhang San mengenal Chen Jiangxin. Mereka berasal dari kota yang sama. Jadi kita berasal dari kampung halaman yang sama. Senang bertemu denganmu. Chen Jiangxin menjabat tangan Zhang San sambil tersenyum. Para siswa juga ikut naik ke dalam bus. Kemewahan di dalam bus itu sungguh di luar imajinasi mereka. Mereka tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Saya pikir itu akan menjadi perjalanan yang sulit, tetapi tanpa diduga Direktur Chu memecahkan masalah tersebut hanya dengan satu panggilan telepon dan bahkan meminta Direktur hebat Chen untuk datang sendiri. Direktur Chu terlalu bangga pada dirinya sendiri. Li Qin dan Zhang San juga terkejut bahwa teman yang disebutkan Direktur Chu sebenarnya adalah Chen Jiangxin. Setelah mobil itu pergi, orang yang mengawasi mereka tersadar dan segera menelepon Direktur Smith. Mereka masuk ke mobil dan pergi. Mendengar hal ini, Direktur Smith tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Berapa banyak dari mereka yang naik mobil yang sudah kita pesan sebelumnya?" Tidak satu pun dari mereka." Pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu Chen Jiangxin yang membawa mereka pergi. Senyum di wajah Direktur Smith membeku. Chen Jiangxin. Dia tentu saja akrab dengan nama ini. Sebagai ketua Kamar Dagang Tionghoa Los Angeles, ia sering menghadiri berbagai acara. Tetapi bagaimana dia punya waktu untuk menjemput sekelompok siswa? Itu terlalu banyak. Direktur Smith
tampak cemberut. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa berkata, "Kembalilah dulu." Dengan perlindungan Chen Jiangxin, mustahil bagi mereka untuk membuat masalah bagi para siswa ini di jalan. Namun, masalah ini belum berakhir. Smith mendengus dingin dan segera berdiri, mulai rencana kedua. Di dalam bus mewah, Chen Jiangxin duduk di sebelah Chu Chen. Direktur Chu, butuh waktu hampir 2 jam untuk pergi dari bandara ke Dikcholege. Anda sudah lama berada di pesawat. Mengapa Anda tidak mencari tempat makan dulu, lalu mengirim para siswa ke Dikcholege? Chu Chen berbalik dan bertanya pendapat Li Qin dan Zhang San. Li Qin berkata tergesa-gesa, "Saya bisa mendengar aransemen sutradara. Mereka sekarang diyakinkan oleh Direktur Chu yang dikirim oleh Biro Pendidikan. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa berteman dengan orang seperti Chen Jiangxin bisa menjadi orang biasa? Selain itu, mereka samar-samar bisa melihat bahwa Chen Jiangxin sedikit menghormati Direktur Chu. Ini luar biasa, sedikit melebih-lebihkan. Los Angeles adalah wilayah Chen Jiangxin. Jika Direktur Chu menyanjung Chen Jiangxin, mereka bahkan tidak akan terkejut. Namun sekarang, tampaknya sebaliknya." Bus mewah itu segera melaju ke sebuah hotel berbintang, dan semua siswa sangat gembira. Ikuti Direktur Chu dan Anda akan makan makanan lezat dan minum minuman pedas. Banyak siswa yang diam-diam berteriak dalam hati bahwa Direktur Chu hebat. Setelah memasuki hotel, kami masuk ke kamar pribadi. Chen Jiangxin membuat semua pengaturan sepanjang proses. "Tuan Chen, terima kasih atas kerja keras Anda." Chu Chen mengangkat gelasnya. Li Qin dan Zhang San juga segera berdiri. Setelah makan, Chu Chen dan Chen Jiangxin menjadi lebih akrab satu sama lain. Selama makan, Chen Jiangxin keluar dari waktu ke waktu untuk menjawab telepon. "Tuan Chen, Anda sangat sibuk tetapi masih menyempatkan waktu untuk menghibur kami. Saya merasa sedikit kasihan karenanya." Chu Chen bersulang dengan Chen Jiangxin. Chen Jiangxin minum segelas anggur lalu berkata, "Sebenarnya, itu karena satu hal. Beberapa perusahaan farmasi di kamar dagang bersaing untuk menjadi agen pil detoksifikasi Beichen." Chen Jiangxin menatap Chu Chen dan merentangkan tangannya tanpa daya. "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pil detoksifikasi Beichen terlalu populer sekarang." Chen Jiangxin juga tahu bahwa pil detoksifikasi Beichen dikembangkan oleh perusahaan Chu Sao. Bersambung.